Berdiri. Untuk apa menjadi umat? Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ambil dulu ya. Panji Dharma Putra, Biru. Ganesh Satya, Jaga, Ayu Anggi, Satria Marta, Satya Rama, Deva, Dipa, Esa Aditya, Dadi, Indra Ali, Emilia, Lia Rasita, Murah Ari Wijaya, Dewa Putu Oka, Ika Prastita, Krisnanda, Ayu Paramita, Ayu Surya, Satria Dwi, Ayu Kade Purwaningsih, Ian Agustin, Intan, Dia Anjani, Nanda, Puspita Dewi, Ayu Sukma, Tri Suri Maharani, Cahaya Pratiwi, Diva Mahesa, Miranda, Alia, Eva Santi, Laksmi, Ray, Tenda. Adik semua berarti ya? Jangan minta tolong ini ya. Baik, jadi hari ini kita ada waktu 3 jam. Nanti sampai jam 9.45 ya. Nah, di pertemuan kemarin, di hari Senin kemarin kan kita udah sempat bahas tentang ini materi pemakaian arus bola baliknya. Itu kan kita udah sempat diskusi kelompok. Habis itu ada yang presentasi ke depan. Terus kita bahas tentang nilai efektif, nilai maksimum, sama nilai sisaan. Sebelum kita lanjutkan, coba kalian ingat-ingat lagi apa itu rangkaian arus bolak balik. Jadi rangkaian arus bola balik adalah rangkaian listrik di mana arus dan tegangan berubah arah dan besarnya secara berkala seiring waktu, biasanya dipresentasikan oleh gelombang sinus. Iya. Jadi arus bola balik itu nilai arus
DC itu kita bisa lihat dari nilai tegangan sama kuat arusnya. Kalau DC kan tegangan sama kuat arusnya itu sama, makanya grafik yang menggambarkan DC itu biasanya seperti ini. Jadi dia tidak bergelombang karena dari awal sampai akhir dia tuh konstan. Kalau di AC itu kan digambarkan dengan gelombang sinus ya. Nah, ada pada saat waktu-waktu tertentu besarnya itu 0 terus sampai pada di titik maksimumnya. Itu yang kita sebut dengan nilai maksimum atau amplitudenya. Terus ada yang namanya nilai efektif kan? Apa itu nilai efektif? Ya. Jadi nilai efektif itu ketika nilai AC dengan DC itu sama atau sepadan. Sehingga kita bisa menghitung AC ini menghasilkan daya atau kalori yang sama dengan DC. Jadi biar gampang kalian ingat, nilai efektif itu bisa kalian ingat sebagai nilai untuk mengukur kekuatan dari rangkaian AC-nya atau powernya atau dayanya. Bisa dipahami? Nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Kalau di rangkaian arus AC ini, di rangkaian arus AC ini kita kan akan mengenal yang namanya rangkaian seri RLC. Nah, tahu rangkaian seri RLC itu rangkaian seri resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi ketiga komponen ini akan berada pada satu rangkaian yang sama dan dirangkai secara seri. Kalau seri kan artinya dia sejajar. Nah, sebelum kita bahas rangkaian ini, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu rangkaian AC resistif murni. Siapa yang tahu apa itu rangkaian AC resistif murni kira-kira? Ya. Rangkaian AC resistif murni itu adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dan sumber arus. Ya, jadi rangkaian resistif murni ini berarti di rangkaian AC-nya itu cuma ada resistor aja atau cuma ada hambatannya aja. Nah, pada rangkaian ini itu kita bisa mengukur nilai tegangannya menggunakan persamaan sebelumnya. Terus arusnya juga sama. Nah, pada rangkaian ini arus dan tegangan itu berjalan bersamaan. Jadi dia sefase. Jadi ketika arus ada di puncak tertinggi atau di nilai maksimum, maka tegangannya juga akan berada di nilai maksimum. Begitupun seterusnya. Kenapa demikian? Karena hambatan ini kan tidak menahan arus ya. Jadi ibaratnya rangkaian hambatannya itu ketika diberikan tegangan di rangkaiannya, dia akan mengeluarkan arus bersamaan atau sejalan dengan tegangannya. Jadi dia nggak ada istilah menahan arus. Makanya di rangkaian resistif murni itu arus dengan tegangan itu berjalan bersamaan. Jadi tidak memiliki beda fase, sehingga bisa kita ketahui kalau beda fase atau sudut fase di rangkaian resistif murni itu sama
ingatnya di rangkaian resistif murni ini kalian ingat aja kalau arus sama tegangan itu jalannya barengan. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Jadi pahami? Lanjutkan ya. Terus selanjutnya ada rangkaian induktif murni. Kalau tadi kan resistif, rangkaiannya cuma mengandung resistor. Kalau induktif, kalian tahu? Ayo, kalian tahu? Yang induktif. Ya, silakan. Nanti arti induktif murni adalah rangkaian yang terdiri dari indikator dan sumber arus bawah arus. Ya, induktor ya. Iya, iya ini Bukan indikator. Kalau yang tadi kan resistor, kalau yang ini induktor. Di bab sebelumnya kan kita ada bahas tuh tentang induktor. Apa itu induktor? Ya, benar. Nah, jadi ketika dia mengandung induktor cadangan atau dia rangkaiannya induktif murni, arus itu akan tertinggal sejauh 90 derajat. Kenapa arusnya bisa tertinggal? Di bab 4 kemarin kan kita ada bahas tuh tentang induktan sendiri. Kalau pumparan atau induktor itu akan mempertahankan arus yang mengalir dengan menciptakan apa? Dengan membuat apa? Dengan membuat GGL sendiri. Nah, sama halnya yang terjadi di induktif murni ini. Karena dia hanya mengandung induktor, maka ketika rangkaiannya itu diberikan tegangan, terus ada arus yang mengalir di rangkaiannya, induktornya itu akan berusaha mempertahankan arusnya dengan membuat GGL induksi diri. Sama kayak yang kita bahas tuh, yang kalau kita matiin lampu kan nggak langsung gelap, tapi dia redupnya perlahan. Gitu. Makanya arusnya akan bertahan, terus tegangannya akan jalan lebih dulu. Itu kenapa di sini disebutkan kalau arus itu tertinggal sejauh 90 derajat. Makanya untuk menghitung besarnya arus itu dikurangi dengan minus 90 derajat. Terus untuk daya rata-ratanya, karena energinya tersimpan di medan magnet, maka daya rata-ratanya itu sama dengan 0. Nah, karena di sini tidak ada hambatan, kalau yang tadi kan ada resistornya. Resistor kan fungsinya untuk ini sebagai hambatan zat rangkaian. Nah, di induktor ini nggak ada hambatan dia, makanya dia menciptakan hambatan sementara
cuma ada resistor, terus yang kedua cuma ada induktor. Kalau yang ketiga, ya cuma ada kapasitor. Nah di sini yang jalan mendahului itu arusnya. Jadi tegangan yang akan tertinggal sejauh 90 derajat. Kenapa demikian? Kalian kan sudah belajar tuh kapasitor. Fungsi kapasitor apa? Ya, penguatan. Jadi ketika ada tegangan, terus arus yang mengalir di rangkaiannya, maka kapasitor itu akan buru-buru untuk menarik tegangannya, untuk menekan muatannya. Makanya tegangan itu akan tertahan, terus arusnya bisa jalan duluan. Makanya sehingga untuk menghitung besarnya arus di sini, kita pasangan tadi kita tambahkan dengan 90 derajat karena arus berjalan mendahului sejauh 90 derajat. Nah untuk daya rata-ratanya, karena energinya disimpan di medan listrik sama seperti di induktif murni tadi, daya rata-rata itu sama dengan 0. Nah begitu pun di sini, karena kan dia nggak mengandung hambatan, nggak mengandung resistor, makanya dia juga akan menciptakan hambatan sementara atau reaksinya. Yang kita hitung menggunakan persamaan yaitu Xc sama dengan 1/2 pi Fc. C-nya itu apa? Ya, satuannya? Ya, farad. Untuk mencari besarnya kapasitansi, kita masih ingat kan kalian yang di bab listrik dinamis sama statis kemarin? Ya. Yang di ulangan kemarin kan keluar juga tentang kapasitor. Jadi biar gampang kalian ingatnya, resistor itu jalannya barengan. Terus induktor, siapa yang duluan? Tegangan apa arus? Tegangan duluan. Nah kalau kapasitor, arus yang duluan. Bisa? Kemarin udah sempat latihan soalnya? Belum ya? Ya. Nah sebelum kita lanjut ke rangkaian RLC-nya, kita latihan soal ya. Soalnya saya bacain ya. Kalian dengar. Ada 2 soal. Nanti siapa yang bisa langsung maju. Kayak biasa. Siap? Yang nomor 1. Ya. Kan coba-coba. Ya, kalau nggak mau juga apa. Dah, siap. Arus DC 3 ampere melalui suatu resistor R. Melalui suatu resistor R membangkitkan daya ya, sebesar W pada resistor. Sebesar W pada resistor. Ya? Berapakah daya yang dibangkitkan pada resistor R jika digunakan AC dengan arus maksimum yang sama, yaitu sebesar 3 ampere. Dibangkitkan daya pada resistor
3 ampere, membangkitkan daya di resistor itu besarnya W. Terus sekarang diganti pakai AC, arus maksimumnya 3 ampere juga. Nah, yang ditanya berapa daya yang dibangkitkan pada resistornya ketika dia di AC. Udah? Udah. Pada resistor R, jika digunakan AC dengan arus maksimum sebesar 3 ampere. Kalau yang di DC kan dayanya W. Sekarang diganti AC. Biasanya kan sama kan? Ayo, yang bisa langsung depan. Siapa yang bisa? Bisa. Ayo, hitung depan. Yang mau? Ayo, pos dia. Ayo, siapa yang bisa?
pada rangkaian DC itu 3 ampere. Kemudian di maksimum pada rangkaian baliknya itu juga 3 ampere. Nah, ini kita mau menguji pada suatu resistor hambatan pada saat arus maksimum 3 ampere ini disambungkan pada suatu resistor. Ini perbandingan daya yang didisipasikan ketika AC dibandingkan dengan DC itu berapa sih? Itu maksud soalnya. Jadi di sini ditanyakan itu daya arus balik itu dengan berapa daya langsung. Tapi juga diketahui tadi soalnya sebenarnya P dari DC itu sama dengan W, makanya saya langsung ganti W. Cuma variabel aja sih W. Di sini rumus kita sebenarnya kita sudah pelajari dari listrik dinamis pada saat bab pertama bab kedua itu kan ada D kuadrat per R atau D kuadrat kali R itu untuk daya. Sehingga kita tinggal cocokkan saja kalau P daya pada DC-nya ya udah harus pada DC kuadrat kali R karena kita ketahui bahwa R-nya sama di kedua percobaan. Beda kita tahu nilai dari DC kuadrat 3 saya kuadratkan menjadi 9R. Kita simpan itu lebih dahulu. Nah, kita juga diperkenalkan dengan konsep efektif maksimum di saat. Nah, sedangkan yang di sini diketahui adalah yang maksimum. Sehingga kita harus membuat terlebih dahulu agar ini menjadi efektif karena kita harus tahu dia sepadannya dengan DC itu seberapa sih. Jadi seperti ini dari maksimum per akar 2. Kenapa saya nggak langsung rasionalkan ini angkanya karena bisa diolah karena ini akan dikuadratkan jadi angkanya dikuadratkan. TAC itu sama dengan dia udah dikuadratkan R tapi I yang ini perlunya kita perlu I efektif. Kita sudah dapatkan I efektifnya saya kuadratkan dikalikan R. Kalau akar dikuadratkan kan bilang akarnya kemudian saya dapat saya langsung bandingkan di sini PAC per PDC ini kan 9/2 ya 9/2 R per 9R kita dapat dari sini di sini karena ini adalah variabel sama di bidangnya sama kita coret kemudian hasilnya adalah PAC sama dengan setengah PDC yang kita tahu bahwa PDC itu dilambangkan di kasus kali ini adalah W. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson.
tegangan sementara itu sama dengan 200 sin omega t. Tegangan sementaranya 200 sin omega t. Terus L-nya di sini atau indukansi biru di sini itu besarnya berapa ya? Misalnya ada 2 terus itu ya. Nah ini yang kita tahu ya, ada rangkaian induktif murni yang nilai indukansinya itu 2 Henry. Terus ini total omeganya kita ganti. Kita gantiannya jadi 314 T. Jadi daya tegangan sementaranya itu 200 sin 314 T. Bisa? Paham? Ini kan tegangan sementaranya di sini, di rangkaiannya ini. Terus indukansinya benar segini. Terus habis itu yang perlu kalian cari yang pertama itu I sementaranya. I sementara. Terus apa lagi? Ininya reaktansinya. Habis itu tegangan efektif sama dah belajar. Oh ya, sama satu lagi yang diketahui dengan frekuensi 50 314. Siap. Tapi itu Oh iya, pegangnya udah diketahui ya? kok bisa? Kalau salah. Berarti frekuensinya nggak usah. Apa? Nih, kan pegangnya udah diketahui. Nah, berarti frekuensinya nggak usah. Omega kan di gelombang tuh. Betul kan? Ya. Ya kan? Kalau ini itu kan yang dikurangi 90 ya.
Fisika berapa?
Udah, sekarang udah. Berdiri. Bangga Mas Hati. Om Santi Santi Santi.